mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, teman-teman Indonesia rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore hari ini sambil menunggu tiba waktu berbuka, kita manfaatkan waktu insyaallah dengan membaca kitab Mukhtasar Ahadits Syam, ringkasan hadis-hadis seputar puasa. Dan ini adalah hadis-hadis bagian ketiga, yaitu hadis-hadis pasca Ramadan. Dan tak terasa para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita membahas hadis ini dari awal pada saat itu ya. Ini berarti kurang lebih sudah lebih dari 30 hadis yang kita baca ya. Tak terasa ini sudah di penghujung dari kitab yang ada, dan yang tersisa hanyalah 2 hadis saja ya. Untuk hadis-hadis pasca Ramadan beliau membawakan 4 hadis. Ini adalah hadis yang ketiga dan besok insyaallah hadis yang keempat ya. Sehingga tersisa Kamis Jumat insyaallah kita akan cari tema yang lainnya yang insyaallah bermanfaat juga. Sekiranya Ramadan 30 hari berarti nanti juga Sabtu ya, kita akan juga akan sampaikan tausiah atau kajian singkat insyaallah ya untuk menjelang berbuka sebagaimana biasa. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah seputar qada Ramadan ya. Seputar qada Ramadan. Kita baca qala al-musannifu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-hadits tsalits, hadis yang ketiga, fi qada'i Ramadan, hadis ya seputar mengqada Ramadan. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi seputar mengqada Ramadan. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kana yakunu alayya shaumu min Ramadana fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Muttafaqun alaihi. Dahulu aku memiliki utang puasa Ramadan, sementara aku tidak bisa mengqadanya ya, kecuali di bulan Sya'ban. Di sini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Ini yang akan kita pelajari ya. Ternyata Aisyah dahulu pernah hutang bulan Ramadan ya. Kemudian beliau tidak sempat mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Bagaimana penjelasannya dan seperti apakah masalah-masalah penting seputar mengqadha Ramadan ya, beliau akan sampaikan secara ringkas. Baik, kita baca. Al-haditsu dalilun ala anna man aftara fi Ramadhan li'udhrin anna 'alaihi al-qadha. Hadis ini adalah dalil bahwa siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena uzur, karena suatu alasan yang syar'i tentu saja, maka dia wajib mengqadha. Ya seperti karena safar atau karena sakit, atau demikian pula wanita yang haid atau nifas, maka berkewajiban untuk mengqadha. Ya, wa annahu la yajibu al-qadha' 'ala al-faur, dan bahwasanya mengqadhanya itu tidak wajib dilakukan dengan segera ya. Jadi tidak wajib segera. Kalau dilakukan segera ya, maka itu lebih utama, tapi tidak wajib. Dan Aisyah di sini baru sempat mengqadhanya di bulan Sya'ban ya.
menunjukkan bahwasanya waktu untuk mengqadha dari Syawal sampai Sya'ban, ya. Bal wujubuhu ala tarakhi. Namun kewajiban mengqadha bulan Ramadan tersebut yaitu dengan adanya jeda, ya. Yaitu kewajiban yang bersifat luas, ya. Jadi boleh di bulan apa saja. Tapi sekali lagi seandainya disegerakan itu yang terbaik. Fayajuzu liman alaihi ayyamun min Ramadhana an yuakhir al-qadha'a ila Sya'bana. Maka boleh bagi orang yang memiliki hutang beberapa hari di bulan Ramadan, ya, untuk mengakhirkan pelaksanaan qadha hingga bulan Sya'ban, ya. Li fi'li Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalilnya adalah perbuatan Aisyah tersebut, ya. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Walau kana ta'khiru ghairu jaizin lama fa'alathu radhiyallahu anha wa wadhabat alaihi. Sekiranya, ya, sekiranya menunda-nunda atau mengakhirkan qada tersebut tidak diperbolehkan, nih saya tidak akan dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, nih saya tidak akan terus-menerus dilakukan oleh Aisyah, ya. Li'anna dhahira ittila'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, dan yang tampak, ya, zahirnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui hal tersebut, ya. Zahirnya bahwa Nabi mengetahui hal tersebut dan ternyata Rasulullah SAW pun tidak mengingkarinya juga, ya. Maka ini menunjukkan bahwa kewajiban mengqadha ini bersifat muwassa', ya, bersifat luas, waktunya lapang, ya. Hanya saja sebaiknya disegerakan. Baik, kita lanjutkan. Wal mubadaratu bil qada'i aula min at-ta'khiri. Nah, ini boleh mengatakan bersegera mengqadha itu lebih utama daripada menunda-nunda, daripada mengakhirkan, ya. Li'anna dhahira sani'i Aisyah radhiyallahu anha itharul mubadarati. Ya, karena yang tampak, yang zahir dari perbuatan Aisyah, ya, beliau itu yaitu menginginkan, ya, atau menginginkan untuk disegerakan qadanya. Tapi, ya, haitsu i'tadarat an ta'khiril qada'i bi kaunha la tastati', ya, di mana Aisyah itu memiliki udzur, ya. Ya, dia memiliki udzur, memiliki alasan mengakhirkan qada tersebut karena dia tidak bisa untuk menyegerakannya, ya. Walau istata'at lama akharathu ila Sya'ban. Sekiranya beliau mampu, beliau bisa, ya, niscaya tidak akan ditunda-tunda sampai bulan Sya'ban, ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sekiranya disegerakan maka itu yang terbaik, ya. Terus kemudian beliau mengatakan wal mubadaratu bil qada'i fiha musara'atun li ibramid dhimmah. Dan bersegera melakukan qada itu berarti bersegera untuk menyelesaikan tanggungan, ya. Dan puasa ini adalah tanggungan, tanggungan bagi orang yang berhutang, ya. Demikian pula wal ihtiyatu fid din, ya. Demikian pula ada kehati-hatian dalam beragama juga. Ini ketika seseorang bersegera, ya, maka tanggungannya segera beres, ya. Demikian pula ada unsur di dalam juga kehati-hatian dalam mengamalkan agama ini. Di mana waqad yansal insanu la siyama idza kanat hadhil ayyamu qalilatan. Di mana terkadang seorang itu lupa, ya, apalagi kalau harinya hanya sedikit, ya. Terkadang lupa dan ibu-ibu yang berhalangan insya Allah paham, ya. Terkadang kalau tidak dicatat lupa, ya, bertanya sama suaminya atau sama siapa itu, ya. Loh, kemarin utangnya berapa ya? 7 atau 6 ya? 8 atau 9? Nah, ini terkadang lupa. Oleh karenanya ketika dicatat maka itu lebih menguatkan, dan ketika segera dilaksanakan atau diqadha, ya, setelah berlalunya bulan Ramadan, maka, ya, itu menjadikan dirinya insyaallah tidak lupa, ya. Tapi kalau diakhirkan maka khawatir akan lupa, ya. Baik, kemudian beliau mengatakan wal mubadaratu bil qada'i dakhilatun fi umumil adillati dallati 'alal musara'ati ila amalil khair. Dan bersegera mengqadha, ya, itu masuk kepada keumuman dalil yang menunjukkan bersegera dalam berbuat kebaikan, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, ya, menuju ampunan Rabb kalian dan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada perintah wasari'u, bersegera. Nah, ketika seseorang mengqadha, ya masuk ke dalamnya juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala ta'ala, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ya. Ini menjelaskan orang yang mereka puasa, mereka sholat, mereka bersedekah, namun mereka khawatir amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian sifat mereka ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang yang lebih dahulu mendapatkannya, memperolehnya. Nah, mereka bersegera dalam kebaikan dan kita diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan. Kemudian termasuk masalah maqadha, wala yajibu tatabu'u fil qadha. Ya, tidak wajib secara beruntun dalam mengqadha itu, ya, berurutan, tidak wajib terus berurutan. Ya, ketika utang 2 hari harus berurutan, 1, 2 berurutan. Ya, ini tidak wajib, ya. Atau demikian pula ketika hutang 6 hari, dari hari, anggap saja dari hari kedua sampai hari ke-7, ya, dari bulan Syawal dia bayar terus berurutan. Nah, ini tidak harus, ya. Tidak harus seperti itu. Bal yajuzul qada'u mutatabi'an wa mufarraqan. Akan tetapi boleh mengqada'nya secara beruntun, ya, terus menerus, atau dipisah juga tidak mengapa, ya. Liqaulihi ta'ala, ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya. Maka barang siapa dari kalian yang sakit atau dalam perjalanan, ya, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajibnya untuk mengganti beberapa hari yang ditinggalkan min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lainnya. Nah, ini Allah menjelaskan demikian dan tidak ada kewajiban atau tidak ada perintah untuk berurutan, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa an yufarriqa, dan tidak mengapa, ya, dalam qada itu dipisah-pisahkan hari-harinya. Pekan ini 2, pekan selanjutnya 3, pekan selanjutnya 1, contohnya, boleh, ya. Maka itu boleh. Hanya saja para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, wat tatabu'u fil qada'i afdalu lil mukallaf. Hanya saja, ya, mengqadha secara beruntun itu lebih afdal bagi mukallaf, bagi orang yang punya hutang tersebut, ya. Musara'atan ila isqatil fardi. Karena itu berarti dia bersegera untuk menggugurkan kewajiban, ya. Wa khurujan min khilafi man aujabat tatabu'an, dan juga keluar dari permasalahan, ya, dari khilaf di antara ulama, khususnya bagi mereka yang mewajibkan tatabu, ya. Ternyata di antara mereka ada yang sampai berpendapat wajib berurutan, ya. Berturut-turut, terus menerus, ya. Jadi alasannya, ya, agar segera beres hutangnya, kemudian keluar dari perselisihan yang ada. Wali'annahu ansyatu lis-shaimi idza qada ma alaihi mutatabi'an. Dan demikian pula hal tersebut akan lebih menjadikan dirinya giat, ya, lebih semangat apabila dia mengqadanya itu secara berurutan, ya. Bi khilafi ma idza farraqa, ya. Dan ini berbeda ketika dia mengqadanya secara terpisah, ya. Wala siyama idza kanat al-ayyamu katsiratan. Apalagi kalau hari-harinya itu banyak, ya. Meskipun wallahu alam masalah semangat, ya, atau kemudahan dalam mengqadha ini tentu saja satu sama lain berbeda-beda, ya. Ada yang mudah baginya terus-menerus, tapi bisa jadi bagi seseorang atau bagi orang-orang yang lainnya, yang mudah baginya adalah dipisah-pisahkan, ya. Ini bersifat nisbi, ya, tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasanatu kulluha dzarfun lil qada. Dan waktu sepanjang tahun itu semuanya adalah waktu untuk mengqada. Jadi dari bulan Syawal sampai Sya'ban itu adalah waktu untuk mengqada. Li umumil ayah, ya. Karena keumuman ayat yang sudah kita bahas tadi, ya, fa'idatu min ayyamin ukhar, maka dia berkewajiban, ya, untuk membayar sejumlah hari yang dia tinggalkan. Illa ayyamal aidaini wa ayyamat tasyrik, kecuali hari 2 hari raya, berarti Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh mengqada, ya. Wa ayyamat tasyrik, demikian pula hari-hari tasyrik, maka tidak boleh kita juga mengqada padanya, ya. Fala yasihul qada'u fiha, maka tidak sah mengqada pada hari-hari tersebut. Linnahyi an sumiha, karena memang ada larangan untuk berpuasa pada hari itu, ya. Nah, itu dihindari. Jadi kalau ada hari-hari yang diharamkan untuk mengqada, maka dihindari, ya. Kemudian
Wala yajuzu ta'khirul qada ila Ramadan asani, ya, ila Ramadan asani. Dan tidak diperbolehkan menunda-nunda qada sampai datang Ramadan yang kedua, Ramadan selanjutnya, ya. Orang masih punya utang Ramadan saat ini, ya, kemudian tidak diqada sampai masuk Ramadan selanjutnya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Lianna Aisyah radhiyallahu anha ja'alat Sya'banah wal ghayah. Karena Aisyah, ya, beliau itu menjadikan, ya, menjelaskan bahwasanya eh, Sya'ban itu sebagai akhir, ya, dari waktu untuk mengqadha. Fa in akharahu bi udhrin bi an ittasala ajzuhu min maradin aw safarin wa nahwihima wa lam yastati al-qadha hatta jaa Ramadanu fala syai'a alaihi. Apabila seorang mengakhirkan mengqadha tersebut, ya, karena adanya uzur, ya, seperti orang yang memang lemah, ya, karena suatu sakit atau dia safar, ya, safar terus menerus, atau dia sakit, ya, sakit menahun, ya, ketika hendak mengqadha ternyata dia sakit, ya, dan terus menerus ada padanya sepanjang tahun atau selama 1 tahun, ya, maka ini uzur, ya, dan dia tidak mampu mengqadha sampai datang bulan Ramadan selanjutnya, maka tidak ada kewajiban baginya apa-apa, ya, tidak ada, dia tidak berdosa, ya, maka tidak mengapa tentu saja kalau ada uzur. Liqouli ta'ala, kalau Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali, ya, sesuai dengan kemampuannya. Wa yaqdi ma alaihi min ayyamin ba'da nihayati Ramadan al-hadiri, ya. Jadi dia tidak berdosa, hanya saja tentu tetap mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan atau utangnya, ya, sejumlah hari yang dia utang setelah selesainya Ramadan nanti. Kalau seandainya Ramadan sebelumnya dahulu, ya, dia punya hutang 5 hari, ya, dan memang tidak bisa mengqadha sama sekali karena alasan tersebut, ya, yaitu karena sakit menahun, ya, atau karena sakit yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung sembuh. Kemudian datang Ramadan hari ini, berarti tidak bisa sama sekali juga. Maka berarti dia hutang berapa? Ya 35, ya, atau tergantung bulan Ramadan, yang jelas 1 bulan plus 5 hari tadi. Ya, nah itu nanti dia tetap wajib untuk mengqadha dan dia tidak berdosa dalam hal ini. Tidak ada kewajiban apa-apa selain mengqadha saja. Namun, fa in farrata wa akhara al-qadha'a bighairi 'udhrin hatta ja'a Ramadhanu. Namun apabila dia ceroboh, dia teledor, ya, dia menggampang-gampangkan dan dia mengakhirkan, menunda-nunda qadha tanpa ada uzur, ya, sampai datang Ramadan selanjutnya. Nah, ini terkadang sebagian dari kita ada yang seperti ini, ya. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Nah, kalau seandainya terjadi bagaimana? Fa innahu yasumu ba'da Ramadan al-hadir, maka dia nanti mengqadhanya setelah Ramadan yang sekarang ini. Ya, walaysa alaihi it'amun, dan dia tidak wajib memberi makan. Nah, beliau lebih memilih bahwasanya dia cukup mengqadha, ya. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana memberi makan atau fidyah? Tidak ada kewajiban memberi fidyah atau memberi makan. Li zahiri qoulihi ta'ala, ya, karena zahir dari firman Allah, yang tampak dari firman Allah, fa'idatu min ayyamin ukhar, maka cukup baginya untuk mengganti, ya, qadha dari beberapa hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang lainnya. Jadi tidak ada kata-kata memberi makan di situ. Hanya saja ada tambahan baginya, wa alaihi at-taubatu wal istighfaru min hadza taqsir. Ya, dia wajib bertaubat, wajib beristighfar, ya, dari keteledoran, dari kekurangan yang dia lakukan tersebut, ya. Baik. Waqad afta ba'du sahabah. Hanya saja sebagian sahabat, ya, kabni Abbasin wa Abi Hurairah, seperti Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, mereka berfatwa bil it'ami an kulli yaumin miskinun ma'al qada. Ya, mereka berfatwa untuk memberi makan kepada orang miskin, ya, setiap harinya kepada seorang miskin dengan disertai qada, ya. Jadi sebagian ulama dan di kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, mereka mewajibkan mengqadha, mereka mewajibkan membayar fidyah atau memberi makan, ya, selain tetap berkewajiban mengqadha, ya. Nah, ini yang kemudian sebagian ulama pun mewajibkan hal tersebut. Dan komentar beliau, wa la'alla hadza min babil ijtihadi wat ta'dibi li hadzal mufarrid. Dan semoga saja ini, ya,
termasuk kepada bab ijtihad, ya. Ini ijtihad beliau, ini ijtihad sahabat tersebut, yaitu Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Dan at-ta'dib itu mengajarkan padanya adab, memberi pelajaran bagi orang yang teledor tersebut, yang ceroboh tersebut, ya. Wajib beri hadza taksir bi ijabi ta'am alaihi, dan kemudian apa, memberikan atau mewajibkan memberi makan untuk menutupi atau melengkapi kekurangan yang dia lakukan. Nah, ini yang kemudian sebagian ulama pun menghukumi bahwasanya selain dia mengqadha, wajib juga memberi makan. Ya, kalau seandainya seseorang mengambil pendapat ini, lalu yang menjadi permasalahan berapa kilo atau berapa takarannya di kewajibannya untuk membayar fidyah atau memberi makan tersebut, ya. Ya, maka ulama menjelaskan yaitu setengah sa' atau setengah dari zakat fitri, ya. Kalau seandainya zakat fitri atau zakat fitrah itu 3 kilo, berarti untuk setiap harinya dia membayar 1,5 kilo, ya, 1,5 kilogram beras contohnya. Nah, kalau seandainya dia meninggalkan 10 hari, punya hutang 10 hari, yang kemudian dia teledor, tidak dibayar pada tahun selanjutnya sampai datang Ramadan selanjutnya, ya tidak dia bayar pada Ramadan sebelumnya, setelah Ramadan itu hingga datang Ramadan selanjutnya, maka ya dia wajib memberi makan fakir miskin, yaitu 1,5 kali 10, ya. Ya, 1,5 kali 10, ya, kemudian diberikan kepada fakir miskin, ya. Selain dia wajib mengqadha tentu saja, ya. Selain dia wajib mengqadha. Baik. Faqad rawa ad-Daraqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daraqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Fi man farrata fi qada'i Ramadan hatta adrakahu Ramadanun akhar." Ya, Daraqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, berkaitan dengan orang yang teledor, ceroboh dalam qada Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya, ya. Qala, beliau berkata, yasumu hadza ma'an nas. Ya, orang ini wajib dia berpuasa bersama orang-orang yang lainnya di bulan Ramadan tersebut. Wa yasumu alladzi farrata fihi, dan dia wajib berpuasa, ya, atau membayar hari-hari yang dia teledor darinya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, wa yut'imu likulli yaumin miskina, ya. Wa yut'imu likulli yaumin miskina, dan wajib memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Wa warada nahmu hadza an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ada juga riwayat seperti ini dari Ibnu Abbas, ya. Kemudian komentar beliau, wal akhdhu bihadzal fatwa wajihun, ya. Dan mengambil fatwa tersebut, fatwa Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tadi, ini beralasan, kuat. Walau ala sabilil istihbab, ya, meskipun, ya, kita katakan bahwasanya hukumnya adalah mustahab, tidak sampai wajib, ya. Li'anna hadzal naw'a, karena jenis ini, macam ini, cara ini, min jabri taksir bis shadaqah, yaitu termasuk dari menutup atau melengkapi kekurangan dengan cara bersedekah, ya. Was shadaqatu mandubun ilaiha umuman wallahu a'lam, dan sedekah itu tentu dianjurkan secara umum, ya. Sedekah kapan saja dianjurkan secara umum. Oleh karenanya dari sini beliau tidak menjelaskan atau tidak memilih hukumnya wajib, hanya saja beliau lebih memilih bahwa hukumnya adalah sunnah atau mustahab, ya. Dan itu termasuk di mana itu termasuk dari kebaikan, ya. Itu termasuk dari kebaikan. Baik, dan biasa di akhir pembahasan beliau mengatakan, Allahumma aslih a'malina, ya Allah, perbaikilah amalan-amalan kami, wa haqqiq fika amalana, dan wujudkanlah angan-angan kami atau harapan-harapan kami, waj'alna ala ta'atika ghudwatana wa asalana, dan jadikan kami di waktu pagi dan di waktu sore dalam keadaan senantiasa melaksanakan ketaatan padamu. Allahumma ighfir sayyi'atina, ya Allah ampunilah keburukan-keburukan kami, amal-amal yang buruk dari kami. Warfa darajatina, dan tinggikan derajat-derajat kami. Waghfirillahumma lana wali walidina wali jami'il muslimin, dan berilah ampunan ya Allah untuk kami, untuk kedua orang tua kami, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dengan demikian para jamaah, hadis yang ketiga untuk hadis pasca bulan Ramadan dari beliau selesai, ya. Sudah selesai. Hanya saja akan
saya berikan poin penting seputar masalah mengqadha, ya. Terlepas dari yang sudah kita sampaikan, semoga dipahami. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan saja langsung, ya. Terlepas dari itu, ada beberapa poin yang penting untuk disampaikan. Apa saja itu? Ya. Yang pertama, ini masalah mengqadha, ya. Dan ini ringkasan, ya, saya sampaikan secara ringkas saja. Yang pertama, ya, siapa yang memiliki tanggungan utang puasa bulan Ramadan, ia wajib mengqadhanya di luar bulan Ramadan sejumlah bilangan hari yang ia tinggalkan. Ya, sebagai contoh, bila ia tidak berpuasa 1 hari, maka wajib mengqadha sehari. Ya. Kemudian kalau dia utang 5 hari, maka dia wajib membayar 5 hari dan seterusnya. Ini kewajiban. Ya, ini tentu wajib hukumnya. Tidak boleh dikurangi. Ya, tidak boleh dilebihkan juga. Ya, 5 hari, 5 hari. Kalau mau lebih, hendaknya cukup melakukan puasa-puasa sunnah yang ada. Kemudian, poin yang kedua. Poin yang kedua, siapa yang dengan sengaja tidak berpuasa, dan beberapa ringkasan ini sebelum saya lanjutkan, beberapa ringkasan yang akan saya sampaikan ini sebagian sudah dibahas juga oleh Syekh, ya. Dan ini sekedar di satu sisi juga murojaah dari apa yang baru saja kita sampaikan. Siapa yang dengan sengaja, poin yang kedua, ya. Siapa yang dengan sengaja tidak berpuasa sehari atau lebih pada bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, itu tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, ia wajib bertobat pada Allah. Ya, dan sudah kita sampaikan juga tadi, ya. Ia wajib bertobat pada Allah sebab perbuatannya itu merupakan dosa besar. Nah, ini tidak boleh. Ya. Dia wajib bertobat pada Allah, ya. Dia hendaknya memperbaiki istighfar pada Allah. Selain itu, dia pun wajib mengqadha sejumlah hari yang ia tidak berpuasa padanya. Ya, hendaknya dia, ya, tetap, tentu saja dia tetap berkewajiban untuk mengqadha sejumlah hari yang ia tidak berpuasa padanya. Dan anehnya, bisa jadi bagi sebagian orang ini adalah sesuatu yang bukan aib, ya. Dia mengatakan bahwasanya alhamdulillah Ramadan tahun ini bisa 25 hari puasa, ya. Sisa hari ngapa nggak puasa? Sengaja dia lakukan, ya. Batal, sengaja dia batalkan tanpa ada udzur syar'i. Nauzubillah, ya. Bisa jadi mungkin menjadi tren mungkin, ya. Allahu a'lam. Nauzubillah kalau ada yang seperti ini. Baik, yang ketiga, diperbolehkan mengqadha puasa bulan Ramadan secara terpisah, namun sebagian ulama menganjurkan untuk mengerjakannya secara beruntun. Dan sudah kita sampaikan ini yang terbaik, ya. Dan ulama banyak menganjurkan atau sebagian menganjurkan beruntun, bahkan sebagian ada yang mewajibkan sebagaimana sudah kita sampaikan juga tadi, ya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang utama dan terbaik adalah menyegerakan qadha puasa Ramadan dan tidak menunda-nundanya, kecuali bila benar-benar ada udzur syar'i, ya. Yang terbaik adalah disegerakan mengqadha itu, ya, tidak ditunda-tunda. Dan sudah kita sampaikan juga tadi. Kemudian yang kelima, boleh menunda qadha puasa hingga bulan Sya'ban, ya, sebulan sebelum datangnya bulan Ramadan selanjutnya, ya, dengan niat dia benar-benar akan mengqadhanya. Jadi boleh menunda, ya. Nanti dia menunda nanti akan mengqadhanya. Ya, tapi dengan syarat dia berniat benar-benar akan mengqadhanya, bukan ditunda-tunda tapi malas, atau ditunda-tunda tapi ada di dalam hati ada semacam keinginan tidak mau, ya, atau enggan mengqadhanya. Ini haram, tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Menunda-nunda, ya, nanti mungkin bulan Rajab atau bulan Safar atau bulan selain dari bulan Ramadan, ya. Itu boleh karena ini kewajiban muassa yang bersifat luas, ya. Hanya saja dia niatkan benar-benar akan mengqadhanya, bukan untuk main-main, ya, bukan untuk main-main. Dan ini sebagaimana hadis Aisyah tadi yang sudah kita bahas. Dari satu sisi juga para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini menyambung juga berkaitan dengan masalah puasa 6 hari di bulan Syawal, mana yang didahulukan antara mengqadha dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Memang yang terbaik adalah mengqadha, ini kemarin juga sudah kita bahas, ya. Yang terbaik adalah mengqadha yang wajib karena ibadah wajib itu, ya, hendaknya disegerakan daripada atau didahulukan daripada ibadah yang sunnah. Hanya saja memang kewajiban mengqadha ini adalah wajib yang muasa, wajib yang luas, ya, yang lapang, sehingga sampai bulan Sya'ban pun tidak mengapa. Oleh karenanya kemarin kita sampaikan bahwa seandainya seseorang
ingin mengakhirkan mengqadha ya karena ingin mendapatkan puasa 6 hari di bulan Syawal ya maka tidak mengapa insyaallah ya. Adapun pahala ketika dia sudah menyempurnakan qadha ya semoga dia mendapatkan pahala ya dia sudah menyelesaikan Ramadan kemudian 6 hari itu pun sudah selesai dan rahmat Allah begitu luas. Hanya saja kalau dia mampu untuk mendahulukan yang wajib itu yang utama. Ya, tapi hadis Aisyah tadi menunjukkan mengqadha itu kewajiban yang bersifat luas. Baik, kita lanjutkan. Poin yang keenam. Tadi poin yang kelima ya. Sekarang yang keenam, tidak boleh menunda qadha puasa Ramadan hingga datang Ramadan selanjutnya. Ini tidak boleh ditunda-tunda sampai datang Ramadan selanjutnya. Apabila terjadi, maka sebagian ulama mengatakan selain tetap wajib mengqadha utang puasa, ia juga wajib ya memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Ya, tinggal dikalikan jumlah hari yang menjadi utangnya. Ya, dan ini sudah kita sampaikan juga. Dan sebagian yang lain berpendapat memberi makan tersebut hukumnya sekedar anjuran tidak wajib. Ya, adapun ketika orang ingin membayarnya maka sudah kita sampaikan tadi kurang lebih 1,5 kg beras untuk setiap harinya. Tinggal dikalikan berapa hari dia meninggalkan puasa tersebut. Baik, itu yang keenam. Poin yang ketujuh. Untuk poin yang keenam di atas ya atau sebelumnya itu hukumnya boleh bagi orang yang memiliki uzur syar'i. Ya, ini sudah kita sampaikan juga tadi. Ya, seperti sakit yang tidak kunjung sembuh selama setahun. Ya. Setelah sehat, ia tidak memiliki kewajiban kecuali hanya mengqadha ya, sejumlah hari yang menjadi utangnya. Ya, tidak ada kewajiban untuk memberi makan orang miskin. Ya, ini menurut ulama yang mewajibkannya. Ya. Jadi jelas kalau ada uzur maka tidak mengapa. Tidak ada uzur, ya, malas-malasan, teledor, ceroboh ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, yang lebih utama adalah mengqadha puasa wajib Ramadan daripada mengerjakan puasa sunnah. Yang utama adalah menyelesaikan utang dulu, ya apalagi itu hukumnya wajib. Adapun untuk puasa sunnah, ya maka nanti. Ya. Namun ketika dia mau puasa sunnah tadi yang waktunya terbatas seperti 6 hari di bulan Syawal, ya maka sudah saya sampaikan insya Allah tidak mengapa. Ya. Baru mengqadhanya nanti. Ya. Kemudian poin selanjutnya, orang yang sedang mengqadha puasa Ramadan ini tidak boleh membatalkan puasa qadha tersebut ya. Nah, untuk puasa wajib kita tidak boleh membatalkan kecuali ada udzur syar'i ya. Atau demikian pula ketika mengqadha juga kita tidak boleh membatalkan kecuali kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'i contohnya apa? Sakit. Nah, ini tidak mengapa ya. Namun kalau tidak ada udzur maka tidak boleh. Ini berbeda dengan puasa sunnah, puasa tatawwu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan untuk puasa tatawwu ya, al-mutatawwi amiru nafsihi atau aminu nafsihi. Orang yang melakukan puasa sunnah, ibadah sunnah itu adalah sebagai pemimpin bagi dirinya atau sebagai orang yang amanat untuk dirinya. Kalau dia mau dilanjutkan puasanya boleh, kalau mau dia batalkan puasanya juga boleh. Ya. Dia memiliki eh, kelapangan untuk orang yang mengerjakan puasa sunnah. Ya contohnya mungkin orang mengerjakan puasa Senin Kamis, dia biasa Senin Kamis, kemudian pas hari Senin dia diundang makan oleh temannya. Ya, dan temannya tidak mau kecuali orang tersebut harus makan ya. Kalau puasa qadha ya maka tidak boleh. Nah, dia mengerjakan puasa sunnah. Bagaimana sikapnya sementara temannya itu pengen pokoknya kamu harus makan ya, tidak boleh melanjutkan puasa. Maka hendaknya dia batalkan puasanya, tidak mengapa. Karena itu adalah puasa sunnah. Tapi kalau temannya ridho, ya tidak apa-apa lah, yang penting kamu datang. Ya, maka kata Rasulullah SAW, man kana shaiman falyusalli, siapa yang berpuasa hendaknya dia mendoakan kebaikan. Ya sudah kamu datang ke rumah saja, nanti bawa pulanglah buat berbuka. Nah, ini kalau seperti itu maka tidak mengapa. Tapi kalau berat, sahibul bait, tuan rumahnya yang undang, maka hendaknya dia batalkan puasanya. Ya. Baik. Kemudian juga di antara poin masalah mengqadha ini, tidak boleh niat menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah. Ya. Jadi puasa mengqadha digabungkan dengan puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari di bulan di setiap bulannya atau yang lainnya ayamul bid ya contohnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi qadha disendirikan, puasa sunnah disendirikan juga. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, 10 poin ya berkaitan dengan masalah qadha yang bisa disampaikan
pada kesempatan kali ini ya, dan itu kurang lebih juga ringkasan dari apa yang kita sampaikan dari pembahasan seputar qada oleh beliau tadi ya. Dan untuk hari ini cukup sampai di sini saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan pada kita. Ini saja sekali lagi ya, dan tersisa satu insyaallah ini kita bahas pada pertemuan besok biidznillah. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.